Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ana Kurnia Putri. Pada video sebelumnya kita sudah jalan-jalan ke air terjun dan Masjid Sultan Lingga guys. Jadi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke tempat wisata lainnya yang ada di Kabupaten Lingga. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nah guys, ini kita sudah masuk mobil untuk melanjutkan perjalanan kita. Pelabuhan dulu. Pelabuhan. Nah, untuk rute selanjutnya adalah Pelabuhan Buton guys. Nah, sebelah kanan ini adalah RSUD Encik Mariam yang merupakan rumah sakit satu-satunya yang ada di Kabupaten Lingga guys. Nah, sambil santai kita melihat alam di Kabupaten Lingga ya guys. Nah, tenang guys, perjalanan menuju ke Pelabuhan Buton itu tidak selama tadi ya guys ya. Jadi hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja sudah sampai di pelabuhan. Cuman saya sekarang mau mengajak teman-teman semuanya berkeliling dulu melihat kota Dae ini. Di kota Dae ini masih terhitung sangat alami ya guys ya. Jadi masih bangunan-bangunannya pun masih banyak bangunan lama, rumah-rumah lama, rumah panggung. Belum ada terlihat hotel-hotel mewah yang ada di sini, ataupun bangunan-bangunan tinggi. Saya nggak ada melihat di sini guys. Mudah-mudahan suatu hari nanti pemandangan yang saya lihat sekarang ini bisa berubah menjadi bangunan-bangunan yang megah dan Dae akan maju pesat. Amin ya robbal alamin. Kita sama-sama mendoakan ya guys ya. Kata pemandu wisatanya ini, di atas ini ada tempat-tempat bersejarah loh guys, cuman kita tidak singgah.
Nah, alhamdulillah guys, kita sudah memasuki kawasan Pelabuhan Buton ini guys. Tanjung Buton kini menjadi salah satu destinasi wisata di Dayak Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi ini menyimpan banyak cerita dan kisah sejarah. Kawasan ini kini menjelma menjadi salah satu pusat keramaian yang juga banyak diincar para wisatawan jika berkunjung ke Lingga. Memang benar-benar sangat cantik ya guys. Di depannya terdapat Gunung Daik bercabang 3 itu. Nah, di depan Tugu Lingga Bunda Tanah Melayu itu kita bisa bersuah foto guys. Cantik banget. Selanjutnya kita dibawa menuju ke suatu tempat guys. Nah, di tempat inilah kita bisa melihat Gunung Daik bercabang 3, patah 1 tinggal 2 guys. Dan ada juga meriam-meriam replika guys, replika meriam dan gasing ciri khas Melayu. Di sini bisa swafoto dengan background Gunung Daik bercabang 3 tadi. Nah guys, dari sini kita bisa naik ke puncak atas guys. Jadi di sini ada kayak menara gitu guys. Jadi kita bisa naik ke atas untuk melihat Gunung Daik dan suasana-suasana yang ada di bawah puncak ini. Nah guys, sebenarnya pelabuhan ini jauh lagi ke sana dan di depan pelabuhan terdapat Pulau Mepar yang di sana juga banyak sejarah-sejarah tentang Kerajaan Lingga, diantaranya adalah benteng peninggalan dari Kerajaan Lingga yang mirip dengan Pulau Penyengat. Dan wisata religi lainnya seperti masjid yang ada di Mepar. Warga Dayak Lingga berharap pelabuhan Tanjung Buton ini bisa disambungkan kembali ke Pulau Mepar, mengingat lokasi pelabuhan Tanjung Buton berhadapan langsung dengan Pulau Mepar ini. Dengan pelabuhan itu pula nantinya diharapkan mempermudah akses wisatawan yang berkunjung ke Pulau Mepar. Mohon doanya ya teman-teman semuanya. Semoga Bunda Tanah Melayu kita ini bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita menjumpai gerbang warna kuning coklat ini guys, itu berarti kita memasuki kawasan Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga.
Di sana banyak terdapat museum, pokoknya tentang kerajaan, dan bahkan kerajaan itu sendiri juga ada di sana guys. Jadi kita langsung aja ya guys ya, kita menuju ke museum tersebut. Di sini saya melihat kiri kanan guys, banyak hal-hal yang menarik seperti rumah panggung yang begitu cantiknya. Terus ada pemakaman juga tadi guys. Dan di sini banyak sekali guys tempayan-tempayan. Yang ternyata apabila kita lihat dari atas museum ini, tempayan-tempayan ini membentuk suatu tulisan yang bernama museum ini sendiri. Teman-teman penasaran? Nah, ikuti terus vlognya guys. Nanti kita akan naik ke atas. Nah, ketika kita menaiki tangga ini, tolong sendal dan sepatunya dilepas di sini. Jadi buka sendal di situ aja ya guys ya, biar tak kotor. Visi dan misi museum. Nah, satu lagi aturannya guys, kita tidak boleh bawa tas ke dalam. Jadi tasnya itu harus disimpan di dalam laci yang berkunci ini. Ini supaya barang-barang itu tidak hilang guys, untuk jaga-jaga aja. Dan tanda tangan buku tamu ya guys. Bang, ini namanya museum apa Bang? Museum Linggang Cahaya. Museum Linggang. Satu orang 5.000 dewasa, anak-anak 2.000. Biaya masuknya cukup murah guys, 5.000 untuk dewasa dan 2.000 untuk anak-anak. Membawa anak-anak memang harus hati-hati ya guys ya. Jadi di sini banyak barang-barang yang antik. Jadi hati-hati, anak-anak dilarang untuk memegang. Nah, kita cukup melihat saja dan menjaga anak-anak kita supaya jangan sampai memecahkan barang-barang yang ada di sini. Jadi guys, di sini saya melihat memang barang-barangnya itu barang zaman dulu guys. Nih, tempat bakar bahulu, macam-macam guys. Ada banyak barang-barang antik di sini. Nah, ini kayak tempat-tempat kerajaan dulu guys, minum, ceret-ceret dan setrikaan. Nah, ini setrika masa zaman dulu juga. Banyak sekali ya guys ya. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Lingga menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini duit-duit guys, mata uang, pound-pound zaman dahulu. Ada juga uang rupiah lama, entah dari zaman kerajaan ataupun sudah zaman-zaman dahulu. Ada juga dolar-dolar guys, Singapura, ringgit Malaysia, Amerika, dan lain sebagainya guys. Ini semua ada di museum. Nah, ini ada kukur nio guys, kukur nio dan gilingan batu. Ini masih ada di Serasan dan ini sudah masuk museum. Nah, ini gilingan batu yang saya jumpai di Serasan guys, yang masih digunakan pada saat hari-hari pernikahan untuk menggiling cabai.
Nah itu dia tadi guys ya. Nah saya jumpa lagi mesin guys, mesin bikin karet. Zaman dulu saya pernah ikut nek saya bikin karet seperti itu. Nah ini juga ada terdapat perhiasan-perhiasan zaman dulu guys. Di museum ini sangat bagus untuk anak-anak mengenal ilmu-ilmu sejarah guys. Jadi ada nilai plus tersendiri. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun belajar di sini. Nah, di sini juga saya melihat ada Al-Qur'an guys. Al-Qur'an lama, bahkan ada yang Al-Qur'an tulis tangan guys. Tapi sayangnya sudah rusak. Nah, di sana ada pintu guys. Kita coba ke sana yuk guys. Nah, ternyata di sini nama tempayan tadi yang saya sebutkan di awal. Ini nih nama tempayannya guys. Linggam Cahaya. Jadi tempayan-tempayan tadi membentuk sebuah nama, yaitu nama museum itu sendiri, Linggam Cahaya. Ketahuilah ya guys ya, ketika saya melihat ini barang-barang antik zaman dahulu ini, saya langsung membayangkan kerajaan-kerajaan seperti di dalam film-film Nurdin Ahmad atau kerajaan-kerajaan yang ada di cerita film Malaysia dulu-dulu ya guys ya. Jadi seperti inilah tampak barang-barang antik kerajaan zaman dahulu. Nah, ada juga telepon guys, telepon zaman dahulu, zaman-zaman P.Ramlee. Bahkan wow atau dalang pun ada guys. Masya Allah. Ini sangat menarik guys. Sayangnya kita tidak bisa bertanya-tanya kepada petugas ya guys ya. Saran saya supaya harusnya ada seorang petugas yang bisa menjelaskan kepada wisatawan yang datang tentang hal-hal apa aja yang unik di sini. Itu sebaiknya. Mudah-mudahan kedepannya lagi pelayanan di sini bisa lebih ditingkatkan. Nah, ini ada baju-baju zaman dahulu guys, selendang-selendang, dan ini nih yang unik. Jadi baju ini namanya baju berkalimah guys. Jadi baju ini banyak ayat-ayat di sini guys. Jadi banyak ayat-ayat suci di sini ya guys ya. Masya Allah. Nah, itu dia tadi guys isi dalam Museum Lingga. Jadi kita sekarang langsung saja menuju kerajaan Damnah guys. Jadi ini istana kerajaan zaman dahulu guys. Dan sekarang karena kerajaannya sudah roboh, jadi dibuatlah replika kerajaan yang menyerupai dengan kerajaan zaman dahulu. Ini dia guys.
Jadi inilah yang menjawab pertanyaan saya, mengapa lingga itu dikatakan Bunda Tanah Melayu. Yang pastinya kerajaan-kerajaan Melayu zaman dahulu itu berawal dari Kabupaten Lingga ini guys. Masya Allah. Mudah-mudahan untuk kedepannya Lingga lebih baik lagi dan lebih diperhatikan pemerintah untuk pembangunan supaya Lingga itu lebih maju lagi dari kota-kota lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita juga melewati daerah kantor bupatinya guys, yang terletak di Jalan Istana Robat, Daik Lingga. Nah, untuk terakhirnya guys, kita akan singgah di toko buah guys. Nah, macam-macam buah yang ada di sini guys, tergantung musim. Ada cempedak, pisang, mata kucing, lengkeng, jeruk. Mungkin ini buah-buahan yang datang dari luar Lingga ya guys ya. Jadi kayaknya bukan produk lokal. Dan harganya juga cukup tinggi dibandingkan kita di Serasan. Apapun itu, alhamdulillah masih ada yang jualan buah di daerah yang menurut saya itu terhitung cukup jauh ya guys ya, untuk mendatangkan buah-buahan. Dan menurut saya wajar saja harganya agak tinggi karena memang lokasinya cukup jauh guys. Dan setelah kita beli buah guys, kita pun langsung kembali ke Sasah dengan perjalanan kami dari Daik ke Sasah itu mencapai waktu 1,5 jam guys. Nah, untuk video kali ini guys, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah lagi ilmu kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.